Salam Skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor kelas 12 semester 6, hari ini kita akan membahas tentang cara merawat berkala sistem suspensi sepeda motor. Apa itu cara perawatan berkala untuk sistem suspensi sepeda motor? Mari kita simak materi berikut ini. Pemeliharaan sasis sepeda motor tingkat 12, pertemuan kedua dengan materi merawat berkala sistem suspensi sepeda motor. Tujuan pembelajarannya, setelah memperhatikan materi PowerPoint ini, peserta didik dapat menjelaskan tentang pemeriksaan dan perawatan sistem suspensi pada sepeda motor sesuai SOP. Yang kedua, setelah melihat dan mengamati materi, peserta didik dapat melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan sistem suspensi sepeda motor secara berkala sesuai dengan SOP. Pemeriksaan dan perawatan sistem suspensi secara umum. 1. Memeriksa kemungkinan adanya kebocoran minyak atau oli sekok pada shock absorber. Yang kedua, memeriksa kelurusan geometri roda, ya, di mana dengan cara meluruskan stang setir, periksa kelurusan antara roda depan dan belakang. Yang kedua, apabila roda depan dan belakang tidak segaris, periksa posisi chain adjuster atau setelan rantai dari ketepatan posisi antara sisi kanan dan sisi kiri. Yang ketiga, apabila roda depan dan belakang terlihat miring ke satu arah, lakukan pemeriksaan pada bagian-bagian swing arm ataupun suspensi depan dari kebengkokan atau rangka yang terpuntir. Berikutnya, pemeriksaan dan perawatan suspensi depan. Langkah yang pertama, periksa kerja suspensi depan dengan cara menekan atau stroking bagian depan sepeda motor beberapa kali, minimal 50 kali ya, sambil menekan rem depan. Perhatikan gerakan kepegasan harus berlangsung dengan lembut dan lancar, di mana setelah ditekan, suspensi harus kembali ke posisi semula dengan perlahan atau lembut atau semut, atau bisa kita bilang ada sedikit tahanan. Yang kedua, periksa kebocoran minyak atau oli suspensi pada bagian area seal dan poros atau as. Di sini bila terdapat lelehan yang berlebih, yaitu lebih dari 10 mili, berarti kondisi suspensi tidak bagus. Biasanya area tersebut sekitar seal oli terdapat kotoran debu yang menumpuk, ya, karena bocor atau rusak. Maka perlu penggantian seal oli dan seal debu, serta periksa permukaan poros dari goresan yang dalam dan kebengkokan bila perlu ganti. Yang ketiga, pemeriksaannya adalah kencangkan semua baut atau mur pengencang pada sistem suspensi depan tersebut. Nah, berikut langkah-langkah pemeriksaan sudah saya jelaskan tadi, ya, yaitu membuka dasil untuk lebih memastikan nanti adanya lelehan atau tidak, dilap sebelum melakukan stroking atau digenjot. Lalu yang ketiga, lakukan stroking atau genjot minimal 50 kali. Ya, di sini karena apa? Untuk memastikan nantinya melihat lelehan oli sekok yang keluar dari permukaan as. Nah, area lelehan, ya, bisa dilihat jika lelehannya di bawah 10 mili, berarti kondisi masih bagus atau oke. Dalam hal ini berarti seal oli masih bekerja maksimal atau masih belum mengalami kerusakan. Bila area lelehan
lebih atau di atas 10 mili, berarti kondisi tidak bagus, atau di sini saya kasih kode NG atau not good. Berarti indikasinya seal oli sudah tidak bisa menahan oli yang ikut keluar bersama dengan as. Ya. Nah, di sini bisa dicek nantinya ya apa yang menyebabkan seal oli itu rusak. Nah, untuk kondisinya biasanya kalau terlalu lama dibiarkan, maka akan terjadi seperti pada gambar ya. Berarti ada tumpukan kotoran yang bercampur dengan oli skok ya, karena bocornya tidak diketahui oleh pemiliknya ya, sehingga karena olinya di dalam skok itu berkurang, sehingga menyebabkan pelumasan pada as ini berkurang, mengakibatkan tergoles ya. Jika terlalu lama atau dibiarkan terlalu lama, maka goresan akan semakin dalam seperti yang sebelah kanan ini. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya nanti harus mengganti as skok beserta seal olinya. Ini ya, ini untuk kerusakan pada sistem suspensi bila tidak dirawat. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan dan perawatan suspensi belakang. Yang pertama, memeriksa kerja suspensi belakang dengan menekan bagian belakang sepeda motor beberapa kali, sama seperti depan tadi, di stroking minimal 50 kali. Maka perhatikan gerakan kepegasan harus berlangsung dengan lembut dan lancar. Setelah ditekan, pegas harus kembali ke posisi semula dengan sedikit ada tekanan atau terasa lembut atau smooth ya. Jika waktu dilakukan pemeriksaan ini kembalinya suspensi terlalu cepat dan kasar, berarti indikasinya sistem suspensinya sedang mengalami masalah. Yang kedua, memeriksa kelonggaran atau bahasa bengkelnya kekocakan bos lengan ayun atau swing arm. Ya, di sini karena apa? Karena swing arm ini juga sebagai penentu kerja dari suspensi. Caranya adalah dengan menempatkan sepeda motor pada standar utama atau jegang tengah, pegang lengan ayun ya, dan gerakan ke kanan, ke kiri ataupun maju mundur sesuai dengan panah ini ya. Saya kasih lingkaran untuk mengetahui komponen suspensi mengalami aus atau kendor. Jika waktu digoyangkan terasa ada kekocakan, periksa baut swing arm ya, dan lengan ayun atau swing arm pada bosnya. Bila yang terasa kocak sangat ya, atau kocak sekali ya, mungkin harus segera diganti bos swing armnya, karena untuk memperoleh kenyamanan dalam berkendara. Yang ketiga, memeriksa kebocoran oli pada shock absorber atau shock belakang. Ini pemeriksaannya sama ya seperti shock depan tadi. Nanti dilihat lelehannya, bisa dilihat pada gambar ini. Jika sudah terjadi kebocoran terlalu lama yang dibiarkan oleh pemiliknya, jadi sehingga terlihat sangat kotor ya. Bila dilanjutkan dalam waktu lama bisa menyebabkan asnya tergores dalam, sehingga menambah berat kerusakan shock ini. Untuk penanganan sementara atau istilahnya itu kalau budgetnya untuk ganti set atau esi itu kurang, bisa
mengganti poros dan tabung olinya ke tukang spesialis skok. Biasanya di situ nanti harganya lebih murah atau cocok dengan ekonomi masing-masing pemilik motor. Tapi untuk kenyamanan jangka panjang disarankan ganti shock absorber belakang ESI atau set ya. Jadi karena untuk kenyamanan yang bisa diberikan dalam waktu jangka panjang karena sesuai dengan spek pabrikan masing-masing merek. Yang keempat, kencangkan baut atau mur pengencang pada shock belakang. Jadi silakan dicek kekencangannya, takutnya nanti karena terlalu lama dipakai baut atau murnya mengalami kelonggaran. Nah, caranya seperti ini untuk pemeriksaan kebocoran skok belakang ya. Silakan dilap dulu untuk memastikan oli yang keluar bila belum terlalu nampak banyak ya. Lalu di stroking atau digenjot minimal 50 kali ya. Setelah itu dilihat besarnya area lelehan oli yang keluar di piston root atau asnya skok belakang. Nah, di sini ya area lelehan di bawah 10 mili, berarti nggak sampai lebih dari 10 mili ya, atau kurang dari 10 mili, berarti kondisi masih oke atau masih wajar, berarti seal masih belum mengalami kerusakan berat atau masih oke. Tapi kalau area lelehan di atas 10 mili ya, atau mungkin bahkan lebih banyak dan lebar, maka bisa dipastikan kondisi tidak bagus ya, dengan indikasi seal oli pada shock absorber belakang tersebut sudah mengalami kerusakan, bisa sobek, bisa sudah mengeras dan lain-lain, sehingga bisa menyebabkan jangka waktu lama suspensi tidak bisa bekerja dengan baik. Tips merawat sistem suspensi agar awet atau tidak cepat rusak. Yang pertama, gunakan sepeda motor sesuai dengan bobot atau beban yang disarankan oleh pabrikan untuk membuat awet kerja sistem suspensi. Di sini hindari membawa barang bawaan atau muatan atau boncengan dengan beban secara berlebih. Ya, biasanya ini masing-masing merek kendaraan atau tipe kendaraan itu mempunyai batas beban maksimalnya. Contohnya motor X beban maksimal untuk suspensinya adalah 100 kilo. Berarti paling enggak penggunaannya jangan sampai lebih dari 100 kilo. Yang kedua, selalu pastikan oli pada suspensi. Di sini bisa diperiksa dan diganti oli skok suspensi depan ya secara berkala, paling tidak setiap 10.000 km. Yang ketiga, selalu jaga kebersihan area suspensi sepeda motor. Karena harus dijaga karena letaknya suspensi sepeda motor itu terbuka ya, dan membuat komponen motor yang satu ini rawan kotor setelah digunakan berkendara, terutama saat musim hujan. Jadi paling enggak sering-sering dibersihkan agar lebih awet. Yang keempat, ini yang sering terjadi di jalanan, yaitu menghindari jalanan rusak dan berlubang ataupun melewati jalan dengan polisi tidur dalam kecepatan menengah atau tinggi. Ya, jadi kalau melewati jalan-jalan rusak, berlubang atau polisi tidur, usahakan jangan terlalu banter istilahnya ya, atau dalam kecepatan tinggi. Untuk itu turunkan laju kecepatan ya sebelum
melewati polusi tidur, jalanan berlubang, jalanan rusak, atau apapun yang bergelombang. Ya, dengan kita mengurangi laju kecepatan atau istilahnya pelan ya, bisa mengurangi beban kerja pada sistem suspensi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk perawatan sistem suspensi. Untuk tugas kedua mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor, ya, silakan lihat pada Google Classroom folder C2 pemeliharaan sasis sepeda motor TGS 2. Usahakan kerjakan tepat waktu, ya, biar tugas lainnya tidak menumpuk dan tetap semangat. Untuk referensi, bagi kalian bisa browsing atau mencari buku-buku, diantaranya buku Pedoman Reparasi Kirana milik PT Astra Honda Motor atau AM, atau mungkin merek lainnya atau tipe lainnya, silakan. Yang kedua, buku petunjuk servis Mio dan Jupiter milik PT YMKI atau Yamaha Motor Kencana Indonesia, dan buku modul pelatihan guru kelompok I dengan judul Perbaikan Sasis dan SPT Sepeda Motor, pengarang Sujarwo, keluaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Nah, dari materi-materi ini, ya, buku ini ya bisa menambah ilmu dan pengetahuan kalian nantinya, atau mungkin bisa buku-buku lainnya selama buku tersebut bisa menunjang materi yang kalian perlukan. Terima kasih. Pertemuan kali ini saya akhiri. Tetap terapkan protokol kesehatan dengan menjaga kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan tetap semangat belajar meski dengan metode daring. Baiklah pelajar Prakausa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.